Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Senang sekali saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Romo Stefanus Hari Yudanto PR yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Hari. Bagaimana kabarnya Romo Hari? Iya, Mbak Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya dalam kondisi sehat, baik, dan bersyukur bisa kembali menyapa saudari-saudara dalam Oase Rohani Katolik. Iya, puji Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Hari. Baik, mari kita buka untuk permenungan kita. Kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas segala berkat, kasih dan karunia-Mu, sehingga kami semua Engkau selalu mampukan kami untuk menunaikan tugas-tugas perutusan dimanapun kami berada. Tuhan, dalam kesempatan kali ini kami juga mohon berkat-Mu, bukalah hati, pikiran, dan budi kami untuk senantiasa mampu mendengarkan firman-Mu, dan pada akhirnya kami mampu melaksanakan sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua sungguh-sungguh mampu menjadi pewarta-pewarta kasih-Mu, terutama untuk kami menjalankan karya, pelayanan, dan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami semua. Ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 26 sampai 31. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kalian yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kalian berada dalam Kristus Yesus. Dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu hamba yang baik dan setia, karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan. Maka tuannya menjawab, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Hari. Ya, Romo Hari, pada kesempatan hari ini, permenungan apakah Romo yang Romo Hari ingin sampaikan?
Iya, baik Mbak Puri dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan, bagaimana kita diajak untuk semakin peka akan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Terutama bagaimana kita diajak untuk semakin rendah hati, terutama di dalam dunia yang penuh dengan kegemerlapan, dunia yang penuh dengan pujian, bahkan ketika media sosial itu juga sudah banyak ya subscriber atau yang mencari likes terbanyak dan seterusnya. Maka saya mau menawarkan satu dua buah pengumuman, satu dua buah permenungan bagaimana kita ya sebagai manusia umat beriman diajak untuk semakin rendah hati. Salah satu hal yang menjadi pergumulan kita adalah kita itu seringkali mau dipandang serba serba nomor satu, serba mendapatkan pujian, serba mendapatkan sesuatu yang itu dipandang oleh orang-orang pada umumnya. Ya mungkin ada satu dua contoh ya ketika mungkin kita belum lama mendengar atau mengadakan Olimpiade. Ya, boleh dikatakan kalau ada yang berprestasi gitu ya, mendapatkan prestasi yang begitu gemilang, semua serba memuji. Tapi bagaimana ketika misalnya ada atlet yang mengalami kegagalan, atau kita misalnya sudah berjuang tetapi ya akhirnya belum belum terlaksana juga apa yang dicita-citakan untuk mendapatkan sebuah prestasi. Nah, mungkin ini menjadi titik balik untuk kita renungkan di tengah dunia yang semakin lama mencari kepopuleran, semakin gerak naiknya ke atas gitu ya. Mbak Puri mungkin juga punya pengalaman-pengalaman bagaimana ketika kita semuanya serba diajak untuk semakin menerima puji-pujian, tetapi justru Yesus dalam sabdanya mengajak kita untuk semakin rendah hati di mana dunia memandang rendah orang-orang yang hina, orang-orang yang disepelekan atau diolok bahkan dicaci maki, tetapi disitulah Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Maka selama kita bermegah di dalam Tuhan, maka disitulah kita sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita menjadi sombong, bukan kita mencari puji-pujian, bukan kita mencari yang paling nomor satu, tetapi kita justru mencari Tuhan di tengah segala kelemahan, di tengah segala ketidaksempurnaan hidup kita. Ya, maka ini juga menjadi bagian penting ketika ayat ini menjadi peneguhan bagi kita semua. Jangan memegahkan diri di hadapan Tuhan, janganlah merasa sombong dan merasa tanpa Tuhan akan bisa melakukan perkara hebat. Hidup kita seperti bejana tanah liat, hidup kita senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Mungkin itu dulu Mbak Puri ya yang bisa saya sampaikan. Iya, baik Romo. Berarti ini kalau misalnya saya tadi mendengar yang Romo jelaskan, berarti kita mencoba menggali apa yang terjadi di dalam hidup kita, walaupun hidup kita itu bukan yang nomor satu, bukan yang ini, bukan yang terbaik, tapi mungkin kita bisa menggali apa yang hendak Tuhan katakan melalui segala kelemahan yang kita hadapi, mungkin ya Romo ya. Iya, betul. Karena memang sejatinya kan setiap manusia punya kelebihan dan kelemahan gitu ya. Dan kerap kali ya memang media sosial ataupun juga sarana-sarana atau media-media yang ada itu kan eh, lambat laun itu mengarahkan kita untuk selalu mencari tadi ya yang terbaik, yang teratas, subscriber yang terkenal atau juga dalam kacamata yang paling cantik lah, yang paling ganteng dan seterusnya. Nah, itu kan kurang lebih situasi-situasi yang ada pada zaman modern saat ini. Tetapi lambat laun kita juga perlu menggali ya, bagaimana sebenarnya Tuhan melalui sabdanya ini mau menegur dan juga mau mengingatkan kita bahwa bukan itulah satu-satunya yang dicari, bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi justru bagaimana mengarahkan hidup kita kepada apa yang dikatakan Tuhan menjadi hidup yang berkenan di hadiratnya. Salah satu mungkin contoh yang bisa kita gali ketika misalnya tokoh-tokoh dalam kitab suci.
Misalnya Daud itu gembala yang bertubuh kecil, tetapi berhasil mengalahkan raksasa seperti Goliat. Nah ini kan kontradiksi ya, tubuhnya kecil gitu ya, tetapi justru dipilih Allah untuk mengalahkan seorang raksasa seperti Goliat. Atau juga seperti Musa, yang tidak pandai bicara, tetapi memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya justru apa yang dipandang Allah itu yang kecil, yang mungkin disepelekan, atau mungkin kayaknya ini diragukan deh, nggak mungkin gitu ya. Tetapi justru di mata Tuhan, segala sesuatu itu menjadi mungkin, dan buktinya telah nyata kita melihat ada tokoh-tokoh dalam kitab suci yang justru dipilih Allah bukan karena kekuatan dan kehebatannya, tetapi justru karena ia sungguh mengandalkan Tuhan di dalam tugas-tugas perutusan hidupnya. Iya. Jadi kalau yang tidak kelihatan itu kadang-kadang kita juga terlewat ya Romo ya. Iya, iya, betul. Karena saking tidak dianggapnya, saking dilupakan mungkin ya, tetapi justru itu yang dipilih Tuhan. Nah, itu juga menjadi mungkin kacamata refleksi untuk kita ya, sehingga mungkin kalau ada saudari-saudara yang masih minder gitu ya, ketika mau melayani Tuhan, kok kayaknya aku nggak mampu gitu, tetapi kok aku dipilih menjadi ketua lingkungan misalnya, atau misalnya kayaknya aku tuh belum pantas, belum layak, kok aku dipilih menjadi dewan paroki gitu ya. Nah, saudari-saudara terkasih, justru firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Siapa yang pantas, siapa yang kadangkala itu tidak layak, tetapi justru kita dipantaskan Tuhan, karena justru disitulah Allah bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita. Allah bekerja melalui ketidaksempurnaan hidup kita. Ya, dan tokoh-tokoh dalam kitab suci telah membuktikannya, dan yakin dan percayalah Bapak Ibu, ketika Anda melayani, justru disitulah kekuatan Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup kita. Iya. Baik Romo, kalau tadi Romo sudah memberikan beberapa contoh yang orang sederhana yang bisa jadi uh, pembawa firman Tuhan. Mungkin Romo bisa memberikan contoh kalau misalnya bermegah di dalam Tuhan itu bagaimana ya Romo ya? Iya, bermegah dalam Tuhan bagi saya kata kuncinya adalah selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, mungkin ini karena saya bertugas di Atma Jaya, institusi pendidikan, saya banyak ya menemani para mahasiswa gitu ya. Salah satu yang menjadi pergumulan mahasiswa itu biasanya kan mengerjakan skripsi ya. Mungkin Mbak Puri pernah merasakan gitu ya, Bapak dan Ibu atau teman-teman yang sedang berjuang ya dengan tesis, skripsi ataupun juga tugas akhir, ini kan bergulat ya. Kadang-kala itu ingin rasanya menyerah ya, terus ketemu dosen yang belum lagi harus revisi lah, belum lagi harus cari sumber-sumber lain, belum lagi harus mungkin gonta-ganti topik penelitian dan seterusnya. Kadang-kala ini menjadi rasa putus asa. Tetapi saya bertemu dengan salah satu mahasiswa yang udah istilahnya hampir sedikit lagi mau terancam DO karena belum selesai-selesai. Tetapi kemudian saya melihat perjuangan hidupnya. Ya, ketika dia mau terus-menerus rajin, kemudian yang direvisi oleh dosen, kemudian dia kerjakan. Bagi saya itu sikap di mana ia tidak mudah putus asa, dan dalam kesempatan dia berbicara dengan saya, dia sampai yang namanya novena, sampai yang berdoa, ya buat apa supaya tugas akhirnya itu selesai. Ya, maka di tengah tadi situasi ketidakberdayaan atau situasi di mana rasa down pasti ya, tetapi tetap mengandalkan Tuhan, dan bagi saya itu situasi di mana dia boleh bermegah di tengah pasti ketidakmampuan, mungkin juga intelektual dan lain sebagainya, tetapi ketika di situ ia sungguh mau mengandalkan Tuhan, dan pada akhirnya dia bisa lulus, hasilnya pun juga oke gitu ya. Tetapi disitulah titik perjuangan di mana ia sungguh bermegah dalam Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Iya, baik Romo. Berarti kita sahabat oase rohani Katolik yang terkasih mungkin kalau mengalami situasi yang berat, sukar, itu sebaiknya terus setia dan mengandalkan Tuhan sehingga segala sesuatunya mungkin sudah di jalan
yang Tuhan berikan untuk kita ya Romo ya. Iya, betul. Iya, baik Romo, ini kita masih ada waktu di sesi pertama Romo. Kira-kira Romo ada pengalaman lain Romo yang bisa disampaikan? Iya, mungkin pengalaman di mana orang-orang itu senantiasa mencari titik di mana semua itu serba nomor satu ya. Perlu mungkin kita sadari ya Mbak Puri dan sahabat Oase Rohani terkasih, kehidupan yang serba instan ya. Nah, ini juga sadar atau tidak itu kan juga mempengaruhi pola perilaku kita. Ya, kalau misalnya kita lihat bagaimana orang menjadi artis yang instan gitu ya, ada berbagai macam apa namanya platform, ada berbagai macam hal mungkin situasi entertainment yang menjadikan serba instan. Dan sadar nggak sadar kita pun juga mau untuk sampai ke titik puncak serba instan tanpa adanya suatu perjuangan, tanpa adanya ya tadi ya rasa lelah atau rasa tadi ya dicaci maki atau mungkin kegagalan dan seterusnya. Maka yang paling penting kita sadari adalah titik di mana ketika kita bisa berjuang. Ada yang namanya gagal, itu pasti ya. Kita pun juga senantiasa dalam kitab suci pun juga banyak tokoh-tokoh juga yang gagal. Tetapi di situ kita bukan hanya kita melihat Yesus ya, ketika Yesus pun juga jatuh dari salib, tetapi kemudian bangkit. Ya, maka perlu disadari bahwa ada dunia yang instan untuk segera memperoleh kepopuleran dan nomor satu, tetapi satu sisi kita juga perlu yang namanya perjuangan, jatuh bangun, rasa lelah, ataupun juga ketika tadi ada yang gagal, ada yang situasi di mana titik rendah, di mana dia pernah mengalami kesulitan, di mana dia pernah dimarahi, ya, atau misalnya dosen pernah memberikan apa ya eh, masukan-masukan yang keras gitu ya. Tetapi itu perlu dialami oleh setiap manusia. Maka itu juga menjadi bagian penting ketika Anda mengalami situasi kegagalan pun itu juga menjadi situasi yang satu sisi manusiawi, tetapi di satu sisi kita perlu bangkit dan tentunya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Iya, baik Romo. Berarti untuk menjadi nomor satu pun itu juga perlu ada perjuangan juga ya Romo ya. Iya, betul sekali. Iya. Jadinya untuk menjadi nomor satu dia perlu perjuangan, itu pun dia harus mengingat bahwa perjuangan itu pun juga penyertaan Tuhan itu juga ya. Iya, betul. Maka tidak bisa dipungkiri yang namanya perjuangan pasti selalu disertai dengan penyertaan Tuhan dan kita terus dukung dengan doa-doa kita juga. Ya. Iya, baik. Berarti dalam segala situasi kita di atas maupun kita di bawah, kita tetap bisa bermegah di dalam Tuhan ya. Iya, Iya, baik Romo. Kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua ya Romo. iya, baik. Siap. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Stefanus Hari Yudanto PR dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 334 38 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo, di sesi kedua ini, permenungan atau inspirasi apalagi Romo yang Romo ingin sampaikan? Iya, baik Mbak Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dalam kesempatan yang berikut, kita akan melihat bagaimana bacaan Injil yang coba kita akan renungkan bersama. Tadi dikatakan bahwa ada tuan ya yang mempunyai uh, kebun gitu ya, dan dia berpergian keluar kemudian
memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, maka sebenarnya Tuhan ini tidak pilih kasih. Ia itu mempercayakan hartanya sesuai dengan kemampuan mereka. Maka dikatakan bahwa ia mempercayakan dan menurut masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Dan bagaimana ia melihat para hamba untuk menunjukkan kesetiaan kepada si tuan ini, ya, melalui tindakan untuk mengelola talenta yang dipercayakan kepada masing-masing. Ya, ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Ya, ketika yang 5 dan yang 2 talenta itu berhasil dikembangkan dan memperoleh laba, memperoleh keuntungan, katakanlah demikian. Nah, yang menarik untuk kita renungkan adalah ketika yang 1 talenta ini ya diberikan oleh si pemilik tuan ini, tetapi kemudian dikubur ya dan tidak dikembangkan, dan saya rasa ini menjadi titik di mana kita bisa merefleksikan apakah sungguh orang yang sudah dipercaya, orang yang diyakini bisa mengembangkan sesuai dengan kemampuannya tadi, tetapi dia justru menguburkannya dan tidak pergi untuk mengembangkan atau memperoleh laba dari talenta ini. Maka, saudari-saudara terkasih, ini juga menjadi permenungan bagi kita. Ya, namanya talenta itu bisa kita sesuaikan dengan tugas-tugas kita, ataupun juga kepercayaan yang diberikan kepada kita. Bapak dan Ibu yang bekerja di kantoran misalnya, mendapat tugas dari pimpinan, atau ketika rekan-rekan yang masih sekolah pun, ya, mendapat kepercayaan untuk studi. Ya, apakah ketika dalam belajar, teman-teman sudah sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk proses studinya, ya misalnya belajar dengan tekun, atau misalnya masih suka main-main kah, atau misalnya masih males-malesan. Nah, ini menjadi permenungan dan refleksi untuk kita semua. Maka semoga dalam permenungan di bacaan Injil, kata kuncinya adalah bagaimana kita dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ya, ketika dari si pemilik, ya tadi Tuhan tadi, ini menjadi representasi dari Allah sendiri yang memberikan tadi kemampuan, kelebihan, juga tugas-tugas yang memang dipercayakan kepada kita. Apakah sungguh kita mau mengembangkan, atau kita mau kubur dalam-dalam, ya, atau kita tidak mau menyentuh sama sekali, dan seperti yang disampaikan, itu nanti akan dibuang bahkan di tempat kegelapan. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, gitu ya situasinya. Mungkin itu dulu Mbak Puri yang bisa saya sampaikan. Iya, baik Romo. Ini menarik sekali ya, cerita sepanjang zaman mungkin ya. Tuh. Mungkin kalau di zaman sekarang 5 talenta itu bisa jadi 15 ya Romo ya. Iya, makanya tergantung bagaimana tadi kita bisa mengembangkan, kita bisa ya tadi ya memperoleh sesuatu yang dipercayakan, tetapi kita mengembangkan ya tadi bisa mungkin 10, bisa menjadi 15 mungkin ya. Nah, itu sesuai bagaimana nanti kita mengembangkannya. Iya Romo, berarti kita dikasih kesempatan ini bisa kita pergunakan atau tidak gitu ya. Iya, Tapi maka Romo, memang ini kan salah satu tadi kalau Mbak Puri bilang kesempatan, artinya memang Tuhan mempercayakan. Tadi ya ketika kata kuncinya adalah sesuai dengan kemampuan, pasti Tuhan sudah melihat bahwa kita mampu. Ya, pertanyaannya apakah kita mau? Ya, tadi kalau saya mau kembali melihat tugas pelayanan kita, ini juga bacaan pertama dengan bacaan Injil itu juga menyambung ya. Ketika kita merasa mau untuk mengembangkan talenta kita, Tuhan tuh mempercayakan kita loh untuk menjadi pelayannya, apapun bentuknya ya. Ketika misalnya teman-teman hanya mengatur bangku gitu ya, atau hanya mengatur misalnya di sakristi ya, teman-teman yang misdinar atau putri sakristi yang mengatur jubah romo, itu kan hal yang sederhana ya. Tetapi pasti ketika kita mau melakukan itu, tugas dan tanggung jawab kita lakukan dengan tekun, maka kita sudah memperkembangkan talenta-talenta kita. Ya, maka memang itu menjadi titik di mana kita mau mensyukuri
ya aneka pelayanan, pekerjaan. Menurut saya nggak ada pekerjaan yang buruk ya, maksudnya pasti semua pekerjaan baik gitu ya. Tinggal bagaimana kita mau mengembangkan, tinggal bagaimana kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Iya, baik Romo. Eh, Romo, kalau misalnya mungkin pada suatu ketika kita juga pernah mengalami sebagai orang yang memendam talenta itu mungkin ya. Iya. Lalu Romo, eh, bagaimana caranya supaya kesempatan itu juga datang lagi gitu di lain waktu gitu? Iya, ini kan salah satu yang kemudian dikritik oleh Tuhan itu adalah, hai engkau hamba yang jahat dan malas, ya. Mungkin saya mau mengutip satu saja itu kata malas. Ya, ketika itu orang memendam, berarti kan apa ya ada situasi kemalasan, keengganan untuk mengembangkan talenta. Nah, mungkin dengan orang-orang yang tipe ini salah satu juga menjadi ya boleh dikatakan mengetuk pintu ataupun juga kembali mengingatkan sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mungkin dalam situasi kemalasan, situasi di mana kayaknya aku merasa hidupnya sia-sia, atau ketika aku merasa kok hidupku begini-begini saja dan ya udah jadi malas mengembangkan talenta. Mungkin ini di waktunya kita wake up, waktunya kita mau bangkit dan kita mau justru seperti yang dilakukan oleh orang yang menerima 5 dan 2 talenta. Tentu pasti itu menjadi perjuangan ya Mbak Puri ya. Ketika situasi kemalasan ya mungkin ya tadi karena saya banyak di mahasiswa, malas belajar, Romo, kemudian kayak tugas-tugasnya kok terasa banyak ya, paper-paper apa segala macam gitu ya. Tetapi di situ justru perjuangan kita bahwa ketika ada tugas yang banyak, ada mungkin di tengah kesibukan kita, Bapak dan Ibu dalam pelayanan kita pun ya ada juga yang perlu kita lakukan banyak, tetapi justru di situ kita diberi kemampuan. Justru di situ kita diberikan uh, situasi di mana kita bisa mengatur, memberikan prioritas prioritas yang mana yang bisa kita kerjakan. Dan saya rasa ketika itu bisa kita mengaturnya, kita bisa lihat kembali bahwa kita juga punya tanggung jawab, kita punya andil bagian untuk bisa melaksanakan pekerjaan kita sebaik-baiknya. Iya, berarti masih ada kesempatan ya Romo ya. Betul, masih ada kesempatan, masih ada peluang-peluang ya, saya bilang peluang-peluang yang pastinya itu juga menjadi berkat untuk kita semua. Iya, baik Romo. Ini rupanya bacaan pertama dan bacaan Injil ada benang merahnya ya Romo ya. Iya, betul, ada benang merahnya. Lalu kira-kira apa Romo yang dapat kita petik dari kedua bacaan tersebut? Iya, bagi saya ini menjadi relevan untuk kita bisa perjuangkan dalam hidup kita ya. Tadi bacaan pertama kita lihat kembali bahwa orang yang dipandang kecil, tidak mampu atau bahkan mungkin tidak dianggap, tetapi justru Tuhan memilih orang-orang yang demikian. Kemudian yang di bacaan Injil kita juga melihat bagaimana si Tuan yang mempunyai kebun ini memberikan kesempatan untuk kita bertanggung jawab dan kita sungguh dapat diandalkan. Jadi kalau kita mau melihat benang merahnya adalah bagaimana justru kita diberikan tanggung jawab dan diberikan kesempatan untuk dipercaya mengembangkan tugas-tugas perutusan yang Tuhan berikan, walaupun perutusan yang kecil, perutusan yang sederhana, tetapi ketika kita menjalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa sukacita, maka di situ Tuhan hadir dan senantiasa tugas-tugas kita pun juga dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari dua bacaan yang kita renungkan ini. Iya, terima kasih Romo. Rupanya ini memberikan semangat baru buat kita semua untuk kembali semangat beraktivitas ya rupanya. Iya, betul ya. Pasti kan yang namanya aktivitas kita kan padat ya Mbak Puri ya. Nanti belum lagi bertumpuk-tumpuk tugas yang satu, tugas yang lain.
terus ada waktunya di mana kita merasa lelah gitu ya, di mana kayaknya exhausted, overwhelmed gitu, kayak wah gitu ya, kewalahan. Mungkin ini titik di mana kita bisa melihat kembali ya, oh bahwa aku punya prioritas-prioritas, oh aku sungguh orang yang bisa diandalkan, oh Tuhan ternyata tidak diam, tetapi Tuhan itu menyertai di dalam setiap langkah pekerjaan pelayanan yang aku uh, tempuh gitu ya. Dan pasti di sini kan situasi-situasi zaman sekarang yang tadi serba cepat, serba instan, tuntutan-tuntutan, belum lagi dari bosnya lah, dari mana-mana gitu ya. Maka di sini juga menjadi kesempatan untuk kita merenungkan, dan justru di sini teman-teman sahabat oase rohani Katolik yang terkasih semakin diteguhkan dengan firman Tuhan untuk kita bisa kembali menjalani rutinitas, menjalani tugas-tugas harian kita, pastinya dengan sukacita. Iya, baik Romo. Ini berarti kita diajak berbahagia juga untuk tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan ya. Iya, betul. Betul sekali. Iya. Ini rupanya waktu kita kan sudah tidak banyak lagi, Romo. Iya, Romo masih ada yang ingin disampaikan. Setelah itu mungkin nanti ditutup doa dan berkat dari Tuhan melalui Romo Hari. iya, mungkin satu ayat yang tadi saya mau ambil dari bacaan Injil, dikatakan demikian ya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Maka ini juga menjadi kesempatan untuk kita bahwa yang namanya perkara-perkara kecil jangan dianggap itu menjadi sesuatu yang remeh-temeh ya. Tetapi ketika kita sudah bertanggung jawab dalam perkara kecil, hal yang sederhana, bahkan yang tidak dianggap orang sekalipun, tetapi ketika kita lakukan itu dengan setia, nah ini kata kuncinya, dengan setia, yakinlah bahwa nanti di suatu saat nanti teman-teman akan menerima tanggung jawab dalam perkara yang besar. Maka lakukanlah segala sesuatu dengan setia, dengan sukacita, dan nantinya kelak kita akan mendapat tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Iya. Romo boleh silakan untuk doa penutup. Oke, baik. Saudari dan saudara terkasih, mari kita tutup permenungan kita dengan doa dan nanti saya akan memberikan berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang makasih, kami bersyukur atas sabdamu yang senantiasa menjadi kekuatan dan pelita bagi kami semua. Tuhan, mampukan kami untuk menjalankan sabdamu di tengah segala situasi kesulitan, di tengah situasi di mana kami mungkin tidak berdaya, dan bahkan Engkau memilih yang dianggap kecil, yang dianggap tidak berguna, tetapi justru Engkau memilih dan mengutus mereka semua. Tuhan, kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, terutama ketika kami ingin mengembangkan talenta-talenta kami. Mampukan kami untuk mengembangkan dan memperoleh laba sesuai dengan kehendak-Mu, bukan untuk menguburkannya, tetapi justru kami percaya di mana kami mampu bertanggung jawab ketika kami dapat diandalkan, disitulah kekuatan-Mu sungguh bekerja di dalam kehidupan kami. Semoga hari demi hari kami semakin bertumbuh iman kami, semakin peka terhadap lingkungan, terhadap sesama kami yang membutuhkan, dan semuanya ini kami mau persembahkan ke dalam tangan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga saudari dan saudara terkasih senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Hari. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Puri dan teman-teman. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Stefanus Hari Yudanto PR, dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada
Lain kesempatan, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.